Oke, pernah nggak sih Anda merasa ada tugas gitu ya, harusnya cepat selesai, tapi kok malah jadi seharian atau bahkan seminggu? Sering itu kayaknya. Nah, mungkin Anda pernah dengar ungkapan ini, pekerjaan itu cenderung membengkak untuk mengisi waktu yang ada buat menyelesaikannya. Iya iya, hukum Parkinson kan? Betul. Hari ini kita mau kupas tuntas konsep di baliknya. Itu, si hukum Parkinson ini. Kita coba gali deh asal-usulnya gimana, yang ternyata agak beda ya dari yang kita sering dengar. Hmm, Terus kita lihat juga strategi praktisnya, misalnya time boxing, biar kita bisa kelola waktu lebih efektif. Pokoknya kita bedah bareng ya fenomena ini. siap. Sumbernya dari mana aja nih kita? Ada dari Cal Newport, Mark Sanders, terus ada diskusi Reddit juga, artikel Epic Flow, Asana, wah lumayan banyak lah. Mari kita mulai. Jadi inti idenya kan tadi pekerjaan membengkak mengisi waktu yang tersedia. Ini sering banget kejadian ya rasanya. Iya ya. Konsep ini kan populernya dari esai Cyril Northcote Parkinson di The Economist tahun 1955 itu. Iya. Tapi ada yang menarik nih. Fokus utama Parkinson waktu itu sebenarnya bukan soal manajemen waktu pribadi kita loh, atau soal nunda-nunda kerjaan individu gitu. Oh ya, terus soal apa dong? Dia itu lagi ngamatin birokrasi, tepatnya di layanan sipil Inggris. Gimana ceritanya jumlah pegawainya nambah terus, padahal beban kerjanya, contohnya jumlah koloni Inggris yang diurus, itu malah turun. Wah kok bisa gitu? Nah, Parkinson nemuin dua faktor utama. Pertama, pejabat itu cenderung merekrut bawahan, bukan cari pesaing. Oke. Kedua, para pejabat ini, mereka tuh saling menciptakan pekerjaan baru satu sama lain. Jadi ya gitu, kerjaan nambah terus. Analisis awalnya itu lebih ke arah sana, soal inefisiensi dalam organisasi besar, bukan soal daftar tugas harian kita gitu. Wah, menarik juga ya. Jadi agak ironis gitu. Pengamatan soal birokrasi yang nggak efisien malah jadi tips buat efisiensi pribadi sekarang. Iya kan? Tapi ya memang konsep pekerjaan membengkaknya itu sendiri terasa relevan banget sih di keseharian kita. Betul. Contohnya gampang ditemui. Dikasih waktu seminggu nih buat tugas yang sebenarnya mungkin ya 2 hari juga kelar, tapi kita baru mulai serius ngerjainnya di hari terakhir. Haha, itu yang suka disebut sindrom mahasiswa ya? Nah itu dia. Atau kadang sebaliknya, kalau waktunya banyak, tugas yang tadinya simple malah kita bikin jadi rumit sendiri, over engineering gitu. Betul, sumber-sumber kita juga nyebutin kan, ini bisa jadi karena kebiasaan menunda. Atau kita persepsinya tugas itu lebih kompleks dari aslinya. Atau ya simpelnya, kurang urgent aja rasanya. Bisa jadi. Atau malah ada ketakutan kalau selesai kecepatan, nanti dikasih kerjaan lagi. Pernah dengar alasan gitu juga sih. Persis, fenomena psikologisnya itu nyata banget. Tapi yang menarik, kecenderungan ini tuh sebenarnya bisa kita manfaatkan loh buat keunduan kita sendiri. Oh ya, gimana caranya tuh? Beberapa sumber justru menyarankan kita secara sadar pakai hukum Parkinson ini. Caranya, ya dengan sengaja kita pasang deadline yang lebih ketat, lebih mepet dari yang rasanya nyaman. Maksudnya dipotong gitu waktunya? Ya, mungkin potong aja setengah dari perkiraan waktu awal kita. Ini tujuannya buat maksa kita fokus ke inti kerjaan. Jadi kita pangkas hal-hal yang nggak perlu, yang biasanya muncul kalau waktunya terlalu lowong. Oke, masuk akal sih. Nah, biar nggak cuma teori nih, gimana cara praktis terapinnya? Salah satu yang sering disebut di sumber kita itu kan time boxing ya. Bisa dijelasin dikit nggak? Tentu, time boxing itu pada dasarnya kayak kita ngeblok waktu di kalender buat tugas spesifik. Jadi bukan cuma bikin daftar tugas, tapi kita alokasikan slot waktu yang pasti. Misalnya, Selasa jam 9 sampai 10 pagi kerjakan draft laporan X, gitu. Oh, jadi lebih terstruktur ya? Iya, manfaatnya banyak. Pertama, bantu visualisasi kapan sesuatu harus selesai sebelum lanjut ke langkah berikutnya. Kedua, bisa ningkatin koordinasi tim kalau kalendernya bisa dilihat bareng. Betul. Dan yang penting, kita jadi merasa lebih punya kontrol atas jadwal kita sendiri. Selain time boxing, ada juga teknik lain sih, kayak teknik Pomodoro. Oh, yang kerja fokus terus istirahat pendek itu ya? Betul. Kerja dalam interval fokus, misalnya 25 menit, terus diselingi istirahat pendek. Atau ada juga aturan 2 menit. Ini simple banget.
Kalau ada tugas bisa selesai kurang dari 2 menit, ya udah kerjain aja langsung, jangan ditunda. Teknik-teknik ini kayaknya memang maksa kita fokus ke penyelesaian tugas dalam batas waktu yang jelas ya. Iya, intinya di batasan itu. Ini menarik soalnya ada sumber yang menekankan pentingnya bedain antara estimasi usaha sama estimasi durasi. Nah, gimana tuh bedanya? Estimasi usaha itu lebih ke berapa banyak kerja sebenarnya yang dibutuhkan. Sementara estimasi durasi itu berapa lama waktu yang kita alokasikan. Nah, ini seringkali udah termasuk bantalan waktu. Waktu senggang atau antisipasi gangguan gitu ya? Iya, justru bantalan ini yang sering diisi sama si hukum Parkinson tadi. Pekerjaan jadi melar di situ. Betul sekali. Makanya, pasang batasan waktu yang tegas itu justru bisa membebaskan kita, memaksa kita fokus ke prioritas. Ada contoh simpel di salah satu sumber. Coba deh, alokasikan cuma 5 menit buat cek email. Jangan dibiarin kebuka terus panjang waktu. Wah, menantang itu. Iya, tapi efektif. Ini juga sekaligus menantang budaya kerja yang kadang keliru. Yang mikir sibuk itu sama dengan produktif. Atau kerja keras, bukan kerja cerdas. Bener juga. Lihat aja contoh nyata. Kayak perusahaan Perpetual Guardian di Selandia Baru. Mereka kan sukses tuh terapkan 4 hari kerja seminggu. Jam kerja dipangkas, tapi karena strukturnya jelas, fokusnya disengaja, produktivitasnya malah naik. Karyawan juga lebih happy. Keren ya. Kuncinya berarti di kesengajaan sama struktur tadi ya. Tepat. Kesengajaan dan struktur yang jelas. Oke deh. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, hukum Parkinson itu, walau awalnya cerita soal birokrasi, tapi menyoroti kecenderungan kita semua. Pekerjaan bisa melar kalau waktunya longo. Betul. Tapi kabar baiknya kita bisa lawan atau bahkan manfaatkan. Caranya ya tadi, pakai teknik kayak time boxing, pasang deadline yang lebih ambisius, fokus ke usaha nyata bukan durasi total, dan berani prioritasin yang penting. Sip. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda yang dengerin, apa artinya semua ini buat rutinitas Anda sehari-hari? Mungkin ada satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Ini terinspirasi dari analisis Cal Newport soal Parkinson. Parkinson kan melihat gimana budaya kerja itu bisa melanggengkan perilaku yang sebenarnya nggak rasional. Contohnya? Contohnya, kayak keyakinan kalau begadang semalaman itu cara terbaik buat belajar pas mau ujian. Padahal mungkin nggak gitu kan? Iya juga ya. Nah, coba deh Anda pikirkan, ada nggak sih ritual atau kebiasaan kerja atau belajar Anda yang sebenarnya lebih didorong oleh asumsi atau kata orang atau budaya sekitar, bukan karena kebutuhan atau efektivitas yang nyata? Wah, pertanyaan bagus tuh. Gimana? Kalau minggu ini Anda coba tantang satu aja dari kebiasaan yang mungkin terasa irasional itu. Coba lihat apa yang terjadi.